Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eratnya pengertian teks anekdotes. Teks anekdotes adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdotes juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdotes merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu, namun kriteria teks anekdotes bukan yang lucu, tapi juga bisa menyampaikan maksud penulis. Nah, di sini teks anekdotes dibagi menjadi 7 ciri-cirinya. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot membuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat ngeritik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang membaca akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Setiap cerita itu bisa membuat pembaca merasa terhibur. Yang ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdotes ditemukan banyak hal yang dipakai sejarah media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. Oleh karena itu, teks anekdot bisa juga dibilang sebagai media untuk mengkritik suatu peristiwa yang sedang terjadi. Yang keempat, biasa teks anekdot ini menjadi mengenai orang yang penting karena tidak aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. Hal ini menjadi teks ini bisa digunakan untuk membahas orang-orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Hampir menyerupai dongeng yang hendak menulis membuat sebuah cerita lain sebenarnya berhubungan dengan kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, menceritakan tentang kriteria hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tujuan teks anekdot, yaitu dalam menulis teks anekdot, biasanya seorang penulis memiliki 3 tujuan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Mulai dari membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan, dan tentunya sebagai sarana untuk mengkritik. Adanya teks anekdot menjadi alternatif bagi kamu yang menyampaikan kritik kepada seseorang secara lucu dan menghibur. Yang pertama yaitu yang membangkitkan tawa pembaca. Teks anekdot yang memiliki ciri berupa bersifat lucu, maka tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah membangkitkan tawa pembaca. Oleh karena itu, dalam membuat teks anekdot dibutuhkan kemampuan dalam memahami selera humor yang sesuai dengan suatu keadaan. Yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Tujuan dari kedua teks ini adalah sebagai sarana hiburan. Teks anekdot yang bersifat lucu bertujuan juga untuk menghibur pembaca. Oleh karena itu, tak sedikit orang yang akan terhibur setelah membaca teks anekdot, bisa saja kamu salah satu orang itu. 3. Sebagai sarana untuk mengkritik. Teks anekdot bahwa yang biasa digunakan adalah teks anekdot pembaca akan tertawa, terhibur, sekaligus mendapatkan suatu informasi dalam bentuk kritikan. Selanjutnya yaitu struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yaitu yang pertama bersifat abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua yaitu bersifat orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga disebut dengan bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, krisis. Bagian krisis yaitu pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot.
Krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. 4. Reaksi. Bagian keempat yaitu reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kelima itu koda. Bagian terakhir yaitu setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Selanjutnya yaitu cara membuat teks anekdot. Yang pertama yaitu pilihlah topik atau tema yang akan dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua yaitu tentukan tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Yang ketiga, pilih atau tentukan suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa dalam membentuk alur teks anekdot. Yang kelima, susun kerangka teks anekdot dan kembangkan agar menjadi suatu cerita yang memiliki satu kesatuan. Yang keenam yaitu teks anekdot di-syuting untuk atau dicetak kembali apa yang kurang dan apa yang akan ditambahkan. Contoh dari teks anekdot singkat yaitu di hari Minggu pagi yang cerah, di balai desa sedang ada penyuluhan berkaitan dengan kebersihan sampah yang ada di lingkungan di desa tersebut. Dalam penyuluhan tersebut, kepala desa memberikan sebuah arahan mengenai sampah plastik yang berdampak sangat buruk terhadap lingkungan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam membuang sampah jenis plastik adalah alangkah baiknya dibuang pada tempat yang tepat, ujar kepala desa. Karena sifat dari sampah plastik ini tidak dapat terurai dengan mudah, maka saya sarankan Bapak dan Ibu sekalian perlu mendaur ulang dan memanfaatkannya secara langsung. Setelah acara selesai, semua peserta diberikan hidangan berupa makanan dan minuman dengan wadah berbahan dasar plastik. Para warga pun kemudian berbondong-bondong mengumpulkan bekas sampah plastik tersebut dan dikemas ke tas milik kepala desa. Kepala desa pun kebingungan dengan aksi para warganya dan bertanya, kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian memasukkan sampah tersebut ke dalam tas saya? Warga pun berujar, tadi kan bapak sendiri yang menyampaikan kalau sampah plastik sangat berbahaya dan tidak mudah terurai. Jadi kami semua mengumpulkan semua sampah tersebut supaya bisa didaur ulang. Mendengar hal itu, kepala desa langsung pamit pulang. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.